Bahagia itu simple. Contohnya, di saat kalian melihat update dari serial Manhwa King, akun kalian sudah merasa bahagia kan teman-teman? Oke lah, untuk menambah rasa kebahagiaan yang singkat ini, saya sangat merekomendasikan buat kalian untuk nonton sambil menyiapkan makanan, cemilan, segelas kopi buat yang ngopi, dan sebatang rokok buat yang suka. Karena tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja Lego. Setelah memperoleh akun Huanglong full page yang disebut dengan Kaisar Naga Emas, Yehu selanjutnya memberikan separuh kesadaran Huanglong yang terdapat pada akun tersebut untuk melakukan duel dengan musuh bebuyutannya. Dan iya, itu adalah salah satu dari 13 dewa kuno yang bernama Telos. Sebagai pembuka duel mereka, terjadilah adu tinju yang meledak-ledak di atas langit gelap nan jauh di alam semesta, yang juga cukup berdekatan dengan matahari yang merupakan satu-satunya planet di tempat tersebut selain dunia monster itu sendiri. Huanglong merasa sangat antusias dalam baku hantam tersebut, karena setelah sekian lama menunggu, akhirnya kini ia bisa kembali melanjutkan pertarungannya dengan Telos. Huanglong juga memastikan apabila ini akan menjadi pertarungan terakhir yang terjadi di antara mereka. Di saat keduanya adu jual beri serangan, Telos, si dewa kuno, memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi bahwa dirinya takkan mungkin kalah. Apalagi sekarang Huanglong yang baru saja terbangkitkan hanya menggunakan wadah tubuh seorang manusia. Jadi Telos menganggap kekuatan Huanglong sudah tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang naga tersebut miliki di masa lampau. Namun tanpa sadar, sesaat setelah keduanya melangsungkan adu jual beli kepalan tinju, Telos malah terhempaskan oleh kekuatan Huanglong yang lebih mendominasi, sekaligus membuat sang dewa kuno merasa heran kenapa musuhnya yang hanya menggunakan wadah manusia bisa lebih kuat dalam hal perbandingan kekuatan fisik dengan dirinya. Mencoba berpikir positif, Telos pun berpikir mungkin hal ini dikarenakan ia masih belum mendapatkan kekuatannya seperti yang ia miliki di masa-masa kejayaannya dulu. Ledakan demi ledakan yang terjadi jauh di atas langit yang berasal dari duel dua makhluk legendaris tersebut membuat para monster beast yang melihatnya merasa amat sangat penasaran dengan bagaimanakah pertarungan tersebut. Sebab itu terjadi jauh di atas langit sehingga mereka tidak bisa melihatnya dengan begitu jelas. Menimpali para monster tersebut, White Tiger pun mengatakan bahwa para monster krocok seperti mereka tidak bisa melihatnya karena level mereka masih terlalu rendah. Berbeda dari mereka, White Tiger di sini bisa melihat duel tersebut dengan sangat jelas, dan baginya duel yang sedang terjadi itu sangat menakutkan. Adu tinju di antara nenek moyang monster melawan sang dewa kuno menghasilkan ledakan bintang yang begitu bersinar, dan dari duel tersebut White Tiger merasa apabila sosok patriark seperti dirinya sekalipun masih tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan duel yang kini sedang terjadi. Itu benar-benar berada di level yang berbeda. Kita kembali ke duel. Walaupun kekuatan fisik sang dewa kuno terbilang masih sedikit berada di bawah Huanglong, akan tetapi Telos masih sangat percaya diri bahwa dirinya akan menang, sebab ia bisa memanfaatkan kekuatan matahari yang ia serap. Membuat kekuatan yang ia miliki takkan ada habis-habisnya. Ia juga berjanji dalam duel tersebut Telos akan segera membuat tubuh manusia lemah yang digunakan oleh Huanglong mengering. Bersama dengan itu, ia pun melepaskan puluhan tentakel darah berujung runcing yang mampu menyerap kekuatan target, di mana target yang terjerat nantinya takkan bisa melepaskan diri sampai akhirnya tubuh target mengering setelah kekuatannya diserap habis. Sementara itu dari arah lain, Huanglong mengaktifkan perisai cahaya 3 lapis untuk bertahan dari serangan Telos. Si nenek moyang juga bertanya apakah metode menyerap matahari untuk menambah kekuatan adalah kartu traf yang menjadi andalan Telos dalam duel di antara mereka. Telos pun tidak menyangkal jika metode menyerap kekuatan matahari akan menjadi kartu trafnya. Selain itu, sang dewa kuno juga menekan Huanglong untuk segera menunjukkan kartu trafnya, karena jika tidak, ia rasa pertarungan ini akan segera berakhir sebelum nenek moyang bisa mengeluarkannya. Perisai cahaya yang terus dihantam oleh puluhan tentakel darah pun tak lama setelahnya hancur dan langsung bergerak menuju ke arah Huanglong. Untuk mengatasi tentakel-tentakel yang terus-menerus mengejar, Huanglong kemudian melepaskan tebasan guntur Kaisar Naga yang tanpa mengalami kendala dapat dengan mudah memotong-motong puluhan tentakel dalam satu waktu. Tebasan guntur sang Kaisar yang masih belum terhentikan juga melesat dengan cepat menuju ke arah sang dewa kuno. Huanglong juga mengingatkan kembali jika kekuatan matahari yang sekarang jadi andalan Telos itu kan pada awalnya adalah ciptaan Huanglong. Terkait dengan hal tersebut, tentu saja Telos sendiri takkan melupakannya. Makanya akan jadi menarik jika ia bisa mengalahkan Huanglong dengan menggunakan kekuatan yang diciptakan oleh Huanglong sendiri, seperti senjata makan tuan.
Bersama dengan itu, Telos pun menghancurkan dan meniadakan tebasan guntur Huanglong dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Mempersiapkan serangan lanjutan, sang dewa kuno kemudian membentuk sebuah bola panas berukuran besar yang hampir serupa dengan matahari. Dewa kuno tersebut juga berkata bahwa dia akan kembali membunuh Huanglong sama seperti apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Setelah serangannya siap, kemudian bola api raksasa yang disebut dengan jurus suar bintang tersebut pun dilepaskan ke arah Huanglong. Dan supaya Huanglong tidak bisa kabur kemana-mana dari jurus tersebut, Telos mengirimkan beberapa tentakelnya dengan menggunakan lingkaran sihir teleportasi yang dikirimkan ke sekitar Huanglong untuk menahan tubuhnya. Dan pada akhirnya Huanglong pun harus terkena jurus suar bintang, sehingga terjadilah ledakan hebat yang menyinari sekitar area langit-langit alam semesta yang gelap. Di arah lain, Vermilion bertanya-tanya kenapa Huanglong tidak bisa menahan kekuatan sang dewa kuno. Setelah berpikir sebentar, Vermilion pun menyimpulkan mungkin hal ini terjadi dikarenakan Huanglong telah mendistribusikan kekuatan miliknya kepada 4 patriark, membuat sang nenek moyang tidak berada dalam kondisi full powernya. Vermilion kemudian menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan White Tiger. Vermilion yang sangat yakin jika sebagian kekuatan Huanglong ada pada White Tiger pun meminta kepada mereka untuk mengembalikan kekuatan yang telah diberikan oleh sang nenek moyang untuk membantunya memenangkan pertandingan maut yang kini sedang berlangsung. Vermilion meminta dua White Tiger menyuntikkan kekuatan mereka ke dalam token yang dimiliki oleh para patriark, dan setelahnya mengirimkan token tersebut kepada Vermilion yang masih berada di atas langit alam semesta. Setelah berhasil menyuntikkan kekuatan ke dalam token, White Tiger betina kebingungan terkait dengan cara bagaimanakah mengirimkan token tersebut kepada Vermilion yang jaraknya sangat jauh dari mereka. Apalagi keduanya sama sekali tidak memiliki kemampuan seperti Vermilion yang bisa terbang ke angkasa. Bagi si jantan, masalah seperti ini solusinya sangat simpel. Mereka hanya perlu menggunakan cara yang sederhana dan kasar, yaitu melempar token tersebut dengan menggunakan kekuatan fisik, dan selanjutnya berdoa agar token tersebut bisa sampai dengan selamat ke tujuan. Dengan menggunakan kekuatan fisiknya, White Tiger jantan pun melempar token tersebut ke arah langit, sampai bentuknya hanya terlihat seperti setitik cahaya kecil dan secara perlahan luput dari pandangan. Cara kasar yang dipilih oleh si jantan ternyata sangat ampuh, teman-teman. Token yang ia lemparkan bisa didapatkan dengan selamat sampai tujuan. Jadi dengan ini, di tangan Vermilion sudah terdapat 2 buah token yang berisikan kekuatan Azur dan juga White Tiger, serta kekuatan Vermilion itu sendiri. Sementara token milik Patriark Guan Wu seharusnya ada pada Yewu. Jadi dengan ini lengkaplah sudah semuanya. Dan sekarang tugas Vermilion selanjutnya ialah mengirimkan token-token yang ia pegang kepada Yew. Bersama dengan Yew yang berhasil menerima token tersebut, muncullah notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa kekuatan Huanglong kini sudah berhasil dipulihkan, dan bentuk pamungkas Huanglong sudah bisa digunakan dalam pertarungan. Huanglong yang sebelumnya menerima luka-luka cukup berat dari serangan lawan, tubuhnya kini mulai diselimuti oleh cahaya-cahaya keemasan. Tentakel-tentakel yang masih menjerat tubuhnya juga langsung rontok dalam sekejap mata. Dan hanya membutuhkan waktu beberapa saat saja sampai pada akhirnya Huanglong bertransformasi ke bentuk terakhir, Kaisar Emas Dewa Naga. Transformasi ini meliputi tubuh utama Huanglong yang berubah menjadi sosok naga seutuhnya, dan di sekitarnya terdapat 4 buah lingkaran sihir yang melambangkan keempat sosok patriark. Sementara itu di arah lain, Telos yang mulai merasakan adanya lonjakan kekuatan dari Huanglong pun mulai berinisiatif untuk kembali melepaskan serangan. Ia tidak akan membiarkan Huanglong yang mendapatkan kekuatan penuhnya memberikan serangan lebih awal. Beberapa laser kemerahan yang dilepaskan oleh Telos ternyata bisa dihalau dengan mudah oleh si nenek moyang dengan menggunakan pertahanan auman 4 patriark. 4 lingkaran sihir patriark di sekitar Huanglong melepaskan gelombang suara yang membentuk sebuah pelindung 4 warna. Dan setelah berhasil menggagalkan serangan Telos, Huanglong selanjutnya bergerak maju dengan cepat menuju ke arah sang dewa kuno, dan kemudian melilit sekujur tubuh sang dewa kuno dengan mengunci bagian-bagian persendiannya, membuat pergerakan sang dewa kuno harus terbatasi. Sambil menggigit bahu si dewa kuno dengan barbar, Huanglong mengatakan bahwa Telos sudah terlalu banyak melakukan kerusakan pada klan Monster Beast. Maka dari itulah sebagai gantinya Huanglong akan memakan daging si dewa kuno, memakan tulang-tulangnya, memotong urat-uratnya, serta meminum darahnya. Dan ketika tubuh utama Telos dibatasi oleh Huanglong, tepat di arah permukaan matahari muncullah beberapa klon si dewa kuno. Ini sebuah kemampuan di mana Telos bisa membuat klon yang lebih lemah darinya dengan menggunakan kekuatan matahari. Telos juga mengungkapkan bahwa hal semacam ini memungkinkan ia lakukan karena tubuh fisik asli miliknya yang rapuh sudah ia tinggalkan di dimensi yang lebih tinggi. Dan faktanya tubuh Telos yang selama ini kita lihat ternyata hanya sekedar tubuh hasil manifestasi dari berbagai energi yang sudah ia serap, guys.
Akan tetapi sebelum klon-klon tersebut menunjukkan aksinya, 4 lingkaran sihir Patriark kemudian menembakkan serangan beam secara mendadak. Dan alhasil, klon-klon yang dimaksudkan untuk membantu Telos ini pun langsung wafat di tempat. Serangan yang baru saja ditunjukkan oleh Huang Long baru pertama kalinya dilihat oleh sang dewa kuno, karena di masa lalu Huang Long tidak memiliki kemampuan seperti itu. Dari sini pula akhirnya si dewa kuno sadar bahwasannya tubuh manusia yang digunakan oleh Huang Long lah yang membuat dirinya menjadi lebih kuat bila dibandingkan dengan kekuatannya di masa lalu. Hah? Manusia? Anak laki-laki ini sangatlah luar biasa, dan dia jelas tidak bisa didefinisikan dengan kata manusia. Dan inilah alasan mengapa aku memilihnya, ungkap Huang Long seraya mengibaskan ekornya membuat tubuh Telos terbelah menjadi 2 bagian. Namun tentu saja serangan seperti itu masih belum cukup untuk bisa membunuh sosok dewa kuno yang di saat itu juga bisa kembali menyatukan kedua bagian tubuhnya yang terbelah kembali menjadi seperti semula. Ia juga menegaskan bahwa dia tidak peduli sama sekali tentang siapakah manusia yang telah dipilih oleh Huang Long. Dan dalam situasinya sekarang, Telos takkan menyerah begitu saja. Dia tidak mau gagal setelah sekian lama hidup di dalam dunia terbengkalai dari dimensi rendahan seperti dunia monster ini. Kembali memulai rencananya, Telos menyerap energi matahari dan kali ini ia menyerapnya dalam jumlah besar-besaran, dan itu terus-menerus ia lakukan tanpa henti. Sadar apabila sang dewa kuno sedang merencanakan sesuatu yang gila, Huang Long yang mencoba menghentikannya pun melepaskan tembakan beam dari 4 lingkaran sihirnya. Namun serangan Huang Long seketika hilang dan menyebar di saat jaraknya semakin dekat dengan Telos yang nampak terlihat sedang memancarkan energi yang sangat besar. Walaupun sang dewa kuno sadar apabila menyerap kekuatan seperti ini bisa menghancurkan dirinya sendiri, ia tidak peduli. Karena setidaknya jika ia harus mati dengan cara ini, Telos bisa menyeret dunia monster beserta segala makhluk yang ada di dalamnya mati bersama dengan dirinya. Yeu yang sampai sejauh ini terdiam akhirnya berbicara. Dia meminta Huang Long untuk segera menghentikan aksi yang sedang dilakukan oleh sang dewa kuno. Sebab dari gerak-geriknya si dewa kuno nampaknya sedang bermaksud untuk meledakkan dirinya sendiri. Ledakan yang berasal dari sosok dewa kuno ditambah dengan kekuatan matahari tentunya sulit untuk bisa terbayangkan. Untuk menghentikan pergerakan Huang Long, si dewa kuno di sini melepaskan hujan meteor yang dilepaskan secara terus-menerus. Serangan tersebut menyebabkan Huang Long dibuat sibuk, membuatnya tidak bisa memiliki kesempatan untuk bisa menghentikan Telos. Dan kemudian tak lama berselang ketika Telos telah menyerap banyak sekali kekuatan matahari, volume dari tubuhnya pun membengkak. Sambil tertawa ia juga mengatakan bahwa Huang Long serta si manusia alias Yeu itu harus mati, sama halnya dengan dunia monster yang harus mati bersama dengan dirinya. Para monster yang sebelumnya tidak bisa melihat jalannya duel akhirnya bisa melihat sosok si dewa kuno yang tubuhnya membesar. Namun mereka sadar apabila si dewa kuno sedang mempersiapkan diri untuk melakukan peledakan diri, dan itu akan berdampak pada seluruh dunia monster serta makhluk yang hidup di dalamnya musnah tanpa sisa. Pemandangan tersebut sangatlah mengerikan. Namun mereka kini tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu datangnya kematian. Ketika energi matahari terserap sepenuhnya ke dalam tubuh Telos, matahari yang ia pijaki pun mulai mengalami keruntuhan gravitasi. Akan tetapi keruntuhan gravitasi yang terjadi kala itu menyebabkan sesuatu yang tidak terduga. Sebelum berhasil meledakkan diri, secara tiba-tiba tubuh Telos mulai terbakar dan robek ketika tertarik oleh gravitasi. Dan dalam kondisi tersebut, ia hanya bisa berteriak tanpa bisa mengetahui sesungguhnya apakah yang sedang terjadi kepada dirinya saat ini. Menurut anggapan Yeu, meskipun matahari ini terbentuk dari hati Huang Long, namun itu tetap tidak bisa melepaskan diri dari hukum yang terdapat di alam semesta. Sebuah hukum yang sangat misterius dan masih belum bisa terpecahkan terkait dengan apakah penyebabnya. Namun satu hal yang Yeu ketahui, setelah mengalami keruntuhan gravitasi seperti ini, maka selanjutnya akan terjadi sebuah ledakan supernova dan akhirnya membentuk sebuah lubang hitam. Oleh sebab itulah prioritas mereka selanjutnya ialah berevakuasi secepat mungkin. Tapi sepertinya Yeu dan Huang Long tidak bisa meninggalkan TKP dengan cara yang mudah, sebab tubuh Huang Long saja tidak bisa bereaksi ketika gravitasi yang menarik benda apapun di sekitarnya juga turut menarik tubuhnya. Untuk bisa terhindar dari situasi ini, itu cukup mudah bagi Huang Long yang kemudian melemparkan Yeu secara paksa dari dalam tubuhnya sendiri agar Bang MC bisa keluar dari jarak tarikan gravitasi. Dan dengan demikian, maka untuk sekarang Yeu bisa kembali bergerak dan kembali menuju ke dunia monster. Sisa-sisa kesadaran Huang Long ini pun mempercayakan para keturunan Huang Long yang bodoh alias para monster kepada Bang MC. Ia berharap agar Yeu bisa memimpin klan monster menuju masa depan yang tepat dan membuktikan apabila dia sudah membuat pilihan yang tepat dengan memilih Yeu. Sisa kesadaran Huang Long yang telah memberikan berkah kekuatannya kepada Yeu pun akhirnya lenyap ketika tertarik masuk ke dalam gravitasi matahari yang mengalami keruntuhan.
Sementara Yeo yang terpental keluar angkasa berhasil diamankan oleh Vermilion yang menangkapnya dan selanjutnya membawa Yeo pulang melalui portal sihir menuju dunia Monster Beast. Yeo yang berhasil kembali ke dunia monster langsung mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari para monster yang memanggil dirinya dengan sebutan Raja. Ya, memang pemandangan ini terlihat cukup bagus, tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan perayaan. Yeo tanpa basa-basi langsung meminta kambing emas untuk segera menyatukan batu dunia yang sudah lengkap dan menggunakannya untuk mengaktifkan Gate of Monster Beast. Dan ternyata benar saja, ketika batu dunia lengkap disatukan dan diletakkan di dekat gate tersebut pun langsung aktif. Bersama dengan aktifnya gate, Yeo juga memerintahkan kepada semua monster untuk segera masuk ke dalam gate tersebut untuk melakukan evakuasi. Di sini sempat muncul keraguan di dalam hati para monster yang menyebabkan mereka semua enggan untuk melakukan apa yang Yeo minta. Hal ini membuat Vermilion merasa sedikit jengkel. Kenapa para monster-monster tersebut tidak langsung melakukan apa yang baru saja diperintahkan oleh sang Raja Monster? Dan ternyata alasan mengapa para monster ini merasa ragu untuk segera masuk ke dalam gate itu bukan dikarenakan mereka tidak mengindahkan perintah sang raja. Karena gate tersebut sekarang tidak menuju ke dunia manusia, mereka merasa khawatir jika tempat yang akan mereka kunjungi selanjutnya adalah tempat terpencil di mana tidak ada cara untuk bisa bertahan hidup. Dan bisa saja terdapat kemungkinan mereka bisa langsung mokat sesaat setelah masuk ke dalamnya. Yeo yang sedikit geram pun mengatakan jika sang nenek moyang Huanglong sekali lagi baru saja mengorbankan sisa-sisa kehidupannya hanya untuk keberlangsungan hidup mereka. Dan jika memilih untuk tetap tinggal di tempat ini, maka artinya mati. Karena dari sekarang tak lama lagi akan terjadi sebuah ledakan super yang menghancurkan seluruh dunia dalam sekejap mata. Ketika melihat para monster yang dipenuhi dengan keraguan, Nona Kambing yang bermaksud untuk memberikan sedikit kontribusinya pun kemudian mengepalai masuk ke dalam gate. Sambil dirinya mengatakan masuk ke dalam gate itu adalah pilihan yang paling tepat untuk saat ini, daripada memilih untuk tetap tinggal di dalam dunia yang sudah pasti akan segera hancur. Dan ya, upaya yang dilakukan oleh si Nona Kambing dalam waktu yang singkat dapat mengubah pemikiran para monster. Secara berbondong-bondong, mereka semua pun langsung berebut masuk ke dalam gate dan meninggalkan dunia monster yang akan segera hancur ini. Sambil menyaksikan ledakan super yang sudah terlihat di atas langit, dengan nada yang muram, Kambing Emas pun mengatakan jika pada awalnya ia sama sekali tidak begitu merasa peduli terhadap tujuan Azur ataupun tujuannya sendiri, tapi pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Kambing Emas juga turut membawa andil terhadap kehancuran dunia monster secara tidak langsung. Mencoba menaikkan semangat si kambing, Yeo pun mengibaratkan burung raksasa yang berjuang menembus cangkang telur. Jika telur ini adalah dunia monster, maka kehancurannya akan menciptakan suatu kehidupan yang baru, ujarnya. Dan jika dunia ini tidak bisa lepas dari kehancuran, maka yang perlu mereka lakukan hanyalah maju dan bergerak pergi dari kehancuran tersebut. Sekali lagi si kambing emas terpukau dengan pemikiran Bang MC sambil keduanya melangkah masuk ke dalam gate. Dan di saat itulah secara tiba-tiba muncul sisa-sisa kesadaran Huanglong yang tertinggal di dalam Gate of Monster Beast. Huanglong merasa sangat senang karena Yeo telah memilih untuk mengambil langkah menuju dunia yang baru dengan menggunakan batu dunia. Dikatakan oleh si nenek moyang bahwasannya dia sendiri lahir dari dimensi yang lebih tinggi, namun sayangnya tempat tinggal asli Huanglong diserang oleh dewa kuno yang melakukan invasi dan membunuh semua makhluk yang ada di sana. Sementara Huanglong adalah makhluk terakhir yang selamat dari garis keturunannya. Dan demi mencegah kampung halamannya dihancurkan, Huanglong kemudian memilih menggunakan item jenis peraga untuk menciptakan dimensi yang baru yang dikenal dengan dunia monster saat ini. Dan Huanglong menyeret si dewa kuno masuk ke dalamnya untuk bertarung sampai mati. Dan karena Huanglong tidak ingin melihat garis keturunannya berakhir punah, ia menggunakan sejenis item yang membuatnya bisa memisahkan gen dan kekuatannya sebelum menemui ajal. Sehingga terlahirlah dunia monster beserta seluruh ekosistem yang terdapat di dalamnya. Jadi pada hakikatnya, dunia Monster Beast ini bukanlah kampung halaman para monster yang sesungguhnya. Dan Gate of Monster Beast juga bukan merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyerang dunia lain, melainkan gerbang yang seharusnya digunakan oleh keturunan Huanglong untuk bisa pulang ke tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Huanglong sangat berharap agar seluruh keturunannya bisa kembali ke kampung halaman dan menciptakan masa depan yang baru di sana. Dan ya, hal itu akan segera terjadi selanjutnya. Setelah masuk ke dalam gate dan mencapai tujuan, para monster langsung dibuat tercengang ketika mereka menatap betapa indahnya dunia yang merupakan kampung halaman mereka. Walaupun tempat tersebut masih terlihat sangat primitif karena hanya terdapat gunung-gunung dan hutan yang luas sejauh mata memandang, namun bila dibandingkan dengan dunia monster sebelumnya, tempat ini jelas akan menjadi tempat hunian yang lebih layak. Walaupun baru pertama kalinya berkunjung ke dunia ini, namun para monster merasakan perasaan yang sangat nyaman dan hangat. Rasa-rasanya tempat ini seperti rumah nenek.
Dengan air mata yang mengalir, para monster juga berpikir sebelumnya apabila hasrat ingin membunuh adalah keinginan tertinggi dan paling primitif yang dimiliki oleh semua monster. Namun sekarang mereka merasakan hasrat itu kembali, tapi keinginan mereka ini bukan tertuju kepada musuh. Dari sini pula pada akhirnya mereka semua sadar apabila rasa haus darah dan ingin membunuh itu merupakan pengaruh yang diberikan oleh dewa kuno yang telah menyesatkan mereka semua. Di dalam dunia yang baru ini, kambing emas bisa merasakan jika udara yang terdapat di dalamnya mengandung sihir yang terasa begitu agung. Itu sangat bermanfaat sebab dengan demikian maka mereka bisa menjadi lebih kuat tanpa perlu melakukan pembunuhan yang hanya akan menghilangkan banyak korban jiwa. Dan tentu saja ini semua takkan pernah terjadi tanpa adanya keterlibatan dari Bang MC yang telah mengakhiri perselisihan di antara para monster, menghabisi dewa kuno yang telah mengendalikan mereka di balik layar, serta membawa semua monster ke tempat yang seharusnya ketika dunia monster hancur. Dan sekarang para patriark kaum konservatif seperti kambing emas akan berterima kasih kepada Yeo dengan cara yang seharusnya. Mereka pun berlutut di hadapan Yeo secara bersamaan, serta meminta Yeo untuk menjadi sosok raja yang akan berperan menjadi sosok pemimpin. Meskipun seorang manusia, namun para monster sama sekali tidak mempermasalahkannya sedikit pun. Apalagi Yeo juga merupakan orang yang telah dipilih oleh sang nenek moyang mereka. Dari arah langit secara tiba-tiba saja terjatuh sebuah singgasana raja, berikut dengan notifikasi sistem yang memberikan Yeo selamat karena ia telah berhasil menjadi seorang Raja Monster. King of Monster ini merupakan sebuah titel pencapaian baru karena sebelumnya belum pernah ada yang dinamakan dengan sosok Raja Monster. Meskipun sang raja telah memberikan kekuatannya kepada 4 patriark serta 28 bos monster, akan tetapi kekuatannya masih sanggup untuk menghancurkan seluruh monster. Ini adalah akun khusus yang naik tingkatan dari Huanglong menjadi King of Monster yang mampu memerintahkan semua monster. Akan tetapi sama seperti sebelumnya, untuk bisa mengaktifkan akun ini, Yeo harus melakukan charge energi yang bisa diperoleh dari membunuh monster. Ataupun bisa juga si monster itu sendirilah yang memberikan kekuatannya dengan senang hati. Misi untuk menyelesaikan World of Monster juga dianggap telah selesai. Dan sebagai reward, Yeo menerima 100 juta poin XP dan 10 juta uang. Terdapat pula beberapa item serta equipment yang diantaranya ialah cambuk tulang naga hitam, sebuah senjata epik yang ditempa dari tulang punggung naga hitam. Efeknya meningkatkan atribut serangan sebesar 120% dan memiliki efek penembus armor. Jubah harimau api, sebuah armor epik yang terbuat dari kulit harimau ekor api, meningkatkan pertahanan sebesar 110% dan dodge sebesar 60%. Buku majalah koleksi musim semi malam hari, alat peraga tingkat epik yang di dalamnya berisikan materi pembelajaran rahasia yang menyebabkan ras monster memiliki tingkat reproduksi yang tinggi, atau lebih gampangnya majalah hentai puri. Bulu ekor api vermilion ini merupakan material dewa tingkat tinggi. Dengan mengkonsumsi bulu ekor ini, maka pengkonsumsinya akan mendapatkan efek terlahir kembali sebanyak 1 kali. Metode 3 bintang merupakan sebuah item yang terbentuk seperti lingkaran sihir tingkat dewa. Item ini bisa digunakan untuk berteleportasi menuju suatu planet ataupun bintang yang jaraknya paling dekat. Wing of Oz, equipment tingkat dewa milik Azur, mampu meningkatkan kecepatan terbang sebesar 500%. Dan terkadang akan ada bonus serangan sebesar 300% untuk penggunanya. Remaining Soul of the Ancient God, ini merupakan sisa-sisa jiwa dewa kuno Telos yang telah bercampur dengan kekuatan matahari, penuh haus darah, keengganan, dan kemarahan. Ketika dilepaskan ke dunia luar, maka semua kehidupan akan terguncang dan terpapar dalam kondisi abnormal. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya teman-teman, Telos ini nggak punya tubuh fisik, jadi Yeo cuma bisa dapat sisa jiwanya aja guys. Daripada itu justru yang lebih bikin Yeo heran, kenapa di antara hadiah yang ia peroleh ada satu hadiah yang sangat aneh. Dan tentu saja itu adalah majalah tentang reproduksi. Ini membuat Yeo bertanya-tanya apakah sistem sudah salah memasukkan hadiah. Sistem pun menjelaskan kalau tidak ada yang salah dengan hadiahnya, karena kehidupan manusia bumi di era ini sudah berada di ujung tanduk dengan basis populasinya yang sangat rendah. Maka jika Yeo ingin peradaban manusia terus berlanjut, yang harus dilakukan adalah memperbanyak spesiesnya terlebih dahulu. Namun sistem menyarankan agar Yeo membaca majalah tersebut sendirian di balik pintu yang tertutup. Maksudnya apa ini guys? Saya nggak tahu teman-teman. Jadi kita lanjut aja dulu. Yeo pun menganggap jika perkataan sistem itu terdengar masuk akal, karena demi masa depan umat manusia, seseorang harus belajar dengan giat menurutnya. Yeo selanjutnya mulai berpidato, dan pidato yang kali ini ia sampaikan pada intinya ia memerintahkan kepada semua monster yang kini telah memperoleh dunia yang baru untuk kembali membangun serta menciptakan sebuah peradaban yang baru agar para monster maupun keturunan mereka di masa mendatang bisa terus bertahan hidup sampai ke masa depan.
Dan karena Yeo sendiri masih mempunyai urusan pribadi yang harus ia selesaikan, Yeo akan mempercayakan segala hal yang diperlukan di dalam dunia ini kepada Kambing Emas dan mengurusinya atas nama Yeo. Meskipun Kambing Emas tidak bisa membantah keinginan Yeo, namun ia merasa jika dirinya masih belum memiliki kelayakan untuk melakukan apa yang Yeo minta. Kambing Emas merasa khawatir dan merasa bahwa ia tidak memiliki kebijaksanaan serta pengertian untuk memimpin klan monster di kehidupan yang baru ini. Hei, apakah kau benar-benar berpikir bahwa akulah yang dapat membawamu ke masa depan? Balas Yeo. Ya tentu sajalah menurut Kambing Emas. Ia menganggap apabila semua monster masihlah membutuhkan Yeo, dan Kambing Emas masih belum merasa layak untuk menjadi pemimpin. Mengingat sebelumnya ketika Yeo belum datang ke dunia monster, Kambing Emas tidak memiliki keberanian untuk melakukan pertikaian dengan para monster yang telah menyimpang dari kebenaran. Pada awalnya Kambing Emas memang sempat melakukan beberapa kali penolakan, namun pada akhirnya ia pun menerima akan menggantikan Yeo sebagai pemimpin sementara dan menganggap apa yang akan ia lakukan merupakan sebuah misi yang diberikan oleh sang raja. Yeo selanjutnya meminta Anceng untuk membuka portal kembali menuju bumi, karena ini sudah waktunya untuk kembali pulang ke rumah. Yeo, Anceng, dan Eni yang berjalan menuju ke arah portal pun mendapatkan salam perpisahan dari para monster yang membungkukkan badan di sepanjang jalan, sekaligus mengakhiri arc dari petualangan dan balas dendam di dunia Monster Beast.